Seorang pria mendatangi rumah orang-orang yang pernah terlibat dalam tindak kejahatan. Begitu sang pemilik rumah membuka pintu, pria itu langsung melakukan penyerangan. Dengan palu di tangannya, dia menghukum para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Pria ini menyebut dirinya sebagai seorang yang bisa menegakkan keadilan dan ingin memberi pelajaran kepada mereka yang pernah berbuat salah, terutama pada anak-anak di bawah umur. Tapi, apakah tindakan yang dia lakukan benar-benar membawa keadilan? Kasus ini tentang balas dendam seorang pria pada masa lalunya yang sangat mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Jason Vukovic. Kehidupannya ini sangat jauh dari kata bahagia bahkan ketika dia masih kecil. Sejak kecil, Jason ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dititipkan ke panti asuhan. Kedua orang tuanya nggak tahu pergi kemana. Saat itu ada seorang pria bernama Larry yang mengadopsi Jason. Saat itu Jason mengira kalau ini adalah harapan baru untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang selama ini dia impi-impikan. Tapi sayangnya harapan Jason tinggal harapan. Ternyata Larry alias bapak asuhnya Jason ini punya gangguan yang bernama pedo. Adalah gangguan di mana seseorang punya ketertarikan gak wajar terhadap anak-anak yang belum mencapai masa pubertas. Biasanya di bawah usia 13 tahun. Gak semua orang dengan gangguan ini bertindak berdasarkan dorongan mereka, karena mereka sadar itu salah. Tapi, mereka yang melakukan tindak tidak senonoh terhadap anak-anak adalah pelaku tindak kejahatan yang serius. Sendiri adalah kondisi psikologis, sedangkan tindakan gak senonoh adalah tindakan kriminal, apalagi kepada anak-anak. Beberapa penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa mungkin berkaitan dengan perubahan di otak, terutama pada area yang mengatur kontrol impuls dan ketertarikan seksual, seperti amigdala, korteks prefrontal, dan juga hipotalamus. Beberapa orang dengan kelainan jenis ini tuh menunjukkan volume otak yang lebih kecil di area tertentu dibandingkan orang-orang pada umumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kelainan jenis ini mungkin pernah menjadi korban tindakan tidak senonoh ketika mereka masih kecil. Tapi, gak semua korban kemudian tumbuh menjadi pelaku. Kelainan jenis ini dianggap berkembang sejak usia muda dan gak bisa diubah dengan cara yang biasa. Tapi dengan terapi dan juga pengelolaan yang tepat, seseorang dengan kelainan jenis ini itu dapat belajar untuk mengendalikan dorongan mereka dan gak melakukan tindakan tidak senonoh. Beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan kelainan jenis ini itu antara lain. Yang pertama, pernah menjadi korban ketika masih kecil. Yang kedua, gangguan perkembangan otak atau bahkan cedera kepala. Bisa juga karena gangguan kepribadian atau gangguan pengendalian impuls. Bisa juga karena faktor genetik atau epigenetik. Tapi ini semua masih dalam penelitian. Kembali ke kasus ini, seperti yang diduga, Larry pun sering melakukan tindakan tidak senonoh pada Jason. Tapi nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Bukan hanya melakukan perbuatan tidak senonoh, sering juga Larry ini melakukan kekerasan dengan menghantam Jason menggunakan ikat pinggang dan juga sebuah kayu yang dirancang khusus untuk menyiksa Jason. Dan sudah pasti hal ini berdampak serius pada mentalnya Jason. Figur ayah yang seharusnya melindunginya itu justru menjadi sumber penderitaannya selama bertahun-tahun. Setiap hari Jason diteror oleh ketakutan. Bahkan sebisa mungkin setiap malam itu Jason mencoba untuk gak tidur. Karena apa? Karena dia takut kok dia tidur, ayah angkatnya nanti akan datang dan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Jason. Satu-satunya yang menguatkan Jason adalah kehadiran saudaranya, yaitu Joel. Berbeda dengan Jason, Joel ini adalah anak kandung dari Larry. Meskipun anak kandung, bukan berarti Joel bebas dari kekejaman Larry. Larry juga sering banget melakukan tindakan tidak senonoh pada Joel, sama seperti yang dia lakukan pada Jason. Selain itu, Joel juga sering banget mendapatkan kekerasan dari Larry. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ketakutan dan kesakitannya Jason dan Joel saat itu. Mereka berdua masih anak-anak, tapi harus menghadapi kejamnya Larry. Dan mereka nggak tahu kemana harus minta tolong.
karena satu-satunya rumah yang mereka tahu yaitu rumahnya Larry. Teman-teman, berdasarkan data dari UNICEF atau Badan Perlindungan Anak Dunia, lebih dari 370 juta anak perempuan dan wanita muda atau sekitar 1 dari 8 orang telah mengalami tindakan tidak senonoh sebelum mereka berusia 18 tahun. Anak laki-laki dan pria muda itu juga kena dampaknya. Estimasinya antara 240 hingga 310 juta orang mengalami tindakan tidak senonoh selama masa kanak-kanak mereka. Dan saya dengan tegas mengecam tindakan apapun yang dapat bahayakan keselamatan anak-anak. Seperti yang dilakukan Larry pada Jason dan juga Joel. Kekerasan dilakukan oleh Larry membuat Jason dan Joel tersiksa selama sekian lama. Akhirnya ketika mereka berdua beranjak remaja, Jason dan Joel sudah nggak tahan lagi. Mereka memutuskan untuk kabur dari rumah dan meninggalkan Larry sendirian. Bagi mereka, ini bukan sekedar meninggalkan rumah, tapi meninggalkan tempat yang bawa mimpi buruk di kehidupan mereka. Masalahnya saat itu Joel sama Jason ini milih jalan mereka masing-masing. Mereka memutuskan untuk nggak saling berhubungan. Jason mulai hidup di jalanan, hidupnya juga nggak berjalan dengan baik. Jason mengalami kesulitan bertahan hidup. Akhirnya dia malah terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum. Dia mulai melakukan pencurian, menggunakan zat-zat berbahaya, dan juga berkali-kali keluar masuk bui. Jason juga nggak punya tempat tinggal yang tetap. Tapi satu yang pasti, trauma masa kecil Jason itu nggak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian dia masih dihantui oleh trauma masa lalunya ini. Sampai suatu hari, Jason memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Semuanya berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dirinya Jason. Berapa banyak orang lain yang mengalami tindakan tidak senonoh seperti yang aku alami? Bagaimana jika aku bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan hal-hal kejam itu? Atau setidaknya aku bisa menghukum pelakunya. Dan dari sanalah rencananya mulai terbentuk. Singkat cerita, Jason akhirnya membulatkan tekad dan mulai menjalankan rencananya. Pertama-tama, Jason mencari informasi tentang orang-orang yang punya riwayat kriminal di masa lalu. Khususnya orang-orang yang pernah dihukum karena kasus tindakan tidak senonoh kepada anak-anak. Akhirnya Jason mendapatkan beberapa data pelaku kriminal tersebut lewat sebuah situs pihak berwajib yang dibuka untuk publik. Padahal tujuannya dibuat situs tersebut adalah sebagai peringatan kalau sang pelaku ini sudah pernah menjalani hukuman. Dan saat itu Jason mencatat nama dan juga alamat mereka. Selanjutnya dia pun mulai mencari alamat orang-orang itu. Dia bertekad untuk memberikan mereka pelajaran atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dulu. Korban pertama Jason adalah seorang pria bernama Wesley. Wesley ini berusia 67 tahun dan dia pernah menjalani hukuman setelah melakukan tindakan tidak senonoh pada seorang anak perempuan. Ketika Jason melihat catatan kejahatannya Wesley, Jason merasa kalau hukumannya Wesley nggak sebanding dengan yang pernah diperbuat si Wesley pada korban-korbannya. Akhirnya, Jason pun memutuskan untuk mendatangi rumahnya Wesley. Dia ketuk-ketuk pintu rumahnya dan kebetulan saat itu Wesley sedang ada di rumah. Dia sedang santai nonton TV sampai dia dengar pintu rumahnya diketuk. Awalnya Wesley merasa aneh karena saat itu kan sudah malam hari. Ini siapa yang ngetuk-ngetuk pintu rumahnya ya? Meskipun itu adalah tamu, kok datang malam-malam? Ada apa? Akhirnya Wesley berjalan untuk membuka pintu rumahnya. Dan dia sangat terkejut karena di hadapannya ada seorang laki-laki yang sama sekali enggak dia kenal. Dan laki-laki itu menatap Wesley dengan tatapan marah sambil memegang sebuah palu. Pria itu adalah Jason. Dan Jason langsung menghantamkan palunya ke arah kepala Wesley. Kepala Wesley terhantam dan seketika Wesley pun jatuh ke lantai. Kepalanya dipenuhi oleh cairan tubuh warna merah. Saat itu Wesley ketakutan, kebingungan, dia mohon ampun. Saya mohon ampun, ampuni saya, kamu siapa? Maumu apa? Dan saat itu Jason mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wesley. Saya di sini untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk perbuatan kamu di masa lalu. Jason kemudian kembali menghantam kepala Wesley berkali-kali dengan tangannya. Teman-teman, kepala itu adalah bagian paling penting dan rentan di tubuh manusia. Karena kepala melindungi otak yang mengendalikan semua yang kita lakukan, mulai dari berpikir, bernapas, sampai bergerak. Kalau kepala terkena hantaman keras, bisa terjadi retak tulang tengkorak atau cedera pada otak. Pukulan kuat juga bisa menyebabkan gegar otak, di mana otak itu terguncang di dalam tengkorak. Kalau lebih parah, pembuluh di otak itu bisa pecah, menyebabkan kebocoran cairan tubuh di dalam kepala. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena cairan tubuh yang terkumpul itu bisa menekan otak, membuat seorang pingsan, kejang, atau bahkan sampai koma. Di kepala itu banyak saraf yang mengendalikan gerakan dan juga perasa. Kalau saraf-saraf ini rusak bisa menyebabkan gangguan bicara,
penglihatan kabur, atau kesulitan menggerakkan tubuh. Kalau hantaman membuat kulit robek atau luka terbuka, kuman bisa masuk dan menyebabkan infeksi yang serius. Kalau sampai infeksi menyebar, bisa menyebabkan demam tinggi. Pukulan yang terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan otak berat, di mana jaringan otot tuh hancur dan melepaskan zat beracun ke dalam tubuh. Dan kalau terlalu parah, ginjal bisa rusak dan tubuh bisa mengalami kegagalan organ. Kalau seorang terus dihantam di kepala tanpa henti, otak bisa mengalami kerusakan permanen, koma, sampai paling parahnya orang akan meregang nyawa. Setelah puas menghantam Wesley, Jason pun pergi. Dan saat itu Wesley ditemukan oleh tetangganya beberapa saat setelah dia dihukum oleh Jason. Karena tetangga tersebut sempat mendengar keributan dari rumah Wesley. Ya, Wesley pun terselamatkan walaupun Wesley mengalami kerusakan otak permanen akibat apa yang dilakukan oleh Jason. Dan sejak saat itu, hidup Wesley nggak pernah sama lagi. Dia mengalami kelumpuhan dan juga kesulitan bicara. Ini terjadi karena kebocoran cairan tubuh dalam kepala Wesley. Cairan tubuh itu kemudian menekan bagian otak yang mengendalikan kemampuan Wesley untuk bicara. Pembengkakan otak juga bisa menyebabkan efek yang sama, membuat seorang kehilangan kemampuan bicara sementara atau permanen. Dan setelah menyerang Wesley, Jason pun masih nggak puas. Dia menyerang dua pria lainnya dengan cara yang sama. Dia ketuk pintu rumah mereka dan ketika mereka buka pintu, Jason langsung menyerang. Tapi kedua korban yang lain dia serang menggunakan tangan kosong. Jason menghantam kedua korban tanpa henti dengan kuat. Tindakannya ini sangat mengerikan bagi korban-korbannya. Salah satu korban mengalami cedera yang sangat parah pada bagian wajah. Sementara yang lain ada juga yang harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu karena cedera yang serius di beberapa bagian tubuhnya. Selain menghukum, Jason juga mencuri beberapa barang berharga milik ketiga korbannya. Ini dia lakukan untuk menjadi pengingat bagi korban-korbannya. Barang-barang itu jadi semacam souvenir atau kenang-kenangan buat Jason kalau dia sudah menghukum para korbannya tadi. Bahkan, satu hari Jason mencuri mobil dari salah satu korbannya. Dan inilah keputusan yang kemudian mengubah hidupnya Jason. Pihak yang berwenang berhasil mencari Jason dengan cara melacak nomor mobil yang dia curi. Jason pun kemudian diringkus saat sedang mencari korban selanjutnya. Di dalam mobil itu ditemukan ada daftar nama dan alamat target-target Jason berikutnya. Ternyata Jason menargetkan 9 orang untuk dia hukum. Tapi saat itu dia baru berhasil menghukum 3 orang. Jason kemudian dibawa ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika dimintai keterangan, Jason sama sekali gak menunjukkan rasa bersalah apalagi menyesal. Dan bahkan, Jason menyebut dirinya sebagai malaikat pembalas atau orang yang bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Dia mengklaim kalau apa yang dia lakukan adalah cara yang paling benar untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan terhadap anak-anak. Pihak yang berwenang kemudian merasa curiga dengan gerak-gerik Jason. Mereka merasa kok ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jason. Dari sanalah baru Jason mengaku kalau dia melakukan hal tersebut karena trauma masa kecilnya. Jason kemudian mendapatkan pendampingan dari seorang ahli kejiwaan untuk mengatasi traumanya tersebut. Pada akhirnya Jason pun mengakui kesalahannya. Setelah menjalani terapi dengan ahli kejiwaan, Jason juga mengatakan kalau mengambil tindakan sendiri bukanlah solusi. Jason merasa sangat-sangat menyesal karena dirinya itu hanya ingin menyembuhkan trauma masa kecilnya. Dia pun akhirnya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dan saking hebohnya kasus Jason ternyata sampai terdengar oleh Joel, saudara tirinya tadi. Joel kemudian menjadi salah satu saksi di pengadilannya Jason. Joel menceritakan bagaimana dulu dia sama Jason mengalami tindakan tidak senonoh dari Larry. Dan Joel juga menyesal kenapa dia memutuskan untuk berpisah dengan Jason saat itu. Karena berbeda dengan Jason teman-teman, kehidupan Joel ternyata jauh lebih baik. Setelah berpisah sama Jason, Joel melanjutkan sekolah. Bahkan sampai dia mendapatkan gelar PhD atau S3. Hidup Joel pun cukup sukses dan kini dia bekerja sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan yang produksi komputer. Intinya Joel hidup dengan sangat bahagia. Sekarang dia sudah punya istri dan juga anak-anak. Walaupun Joel juga nggak bisa dengan mudah mengatasi traumanya. Setelah menikah, Joel masih menjalani terapi untuk mengatasi trauma masa kecilnya tadi. Makanya ketika dia mendengar kehidupan Jason yang berantakan, Joel merasa sangat bersalah. Karena seharusnya dia juga melindungi saudaranya tersebut. Joel merasa sangat bersalah kenapa dia memutuskan hubungan dan gak bicara sama Jason selama puluhan tahun. Ketika persidangan pun, Joel sempat mohon kepada pihak hukum. Saya mohon, kasihanilah adik saya, selamatkanlah dia, kasih dia kesempatan.
Tapi teman-teman, seperti yang kita tahu, Jason tak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan kasus Jason ini cukup memicu perdebatan yang luas teman-teman. Banyak orang yang bersimpati sama Jason. Mereka melihat Jason sebagai korban yang akhirnya melawan. Bahkan beberapa orang menyebut Jason sebagai seorang pahlawan. Jason sampai mendapat julukan sebagai The Alaskan Avenger. Tapi ada juga yang menentang perbuatan Jason. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kekerasan untuk balas dendam bukanlah sebuah solusi. Kalau semua orang main hakim sendiri, maka udah pasti akan terjadi kekacauan luar biasa. Sampai hari ini Jason masih menjalani hukumannya. Dia berpesan pada orang-orang yang bernasib sama dengan Jason untuk tidak mengikuti jejaknya. Jason berharap ada solusi damai untuk menyelesaikan masalah. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2018. Teman-teman, kasus ini memberi pelajaran bagi kita semua. Kalau ternyata masa lalu yang buruk bisa berdampak serius pada kehidupan seseorang. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah bukanlah solusi. Seperti Jason yang akhirnya melukai beberapa orang untuk membalaskan dendamnya. Tapi akhirnya, dia harus menjalani hukuman yang sangat berat. Dan ingat, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya.